Sebelumnya di Under Traveling, terbunuhnya beberapa murid terbaik sekte Lucia tak luput dari kesalahan sekte mereka, coy. Yang dimana ada salah satu murid dan ternyata dia berasal dari sekte iblis yang berpura-pura menimba ilmu, khususnya di perguruan artefak pemurnian. Siapa lagi kalau bukan Mengyu. Mulai itu juga identitas aslinya pun terbongkar. Sedangkan Luan dan Kang Feng mengikuti ujian sekti. Luan menggunakan pedang hasil pemurnian dari tangan Kang Feng, berhasil menang mudah di putaran pertama. Begitupun dengan Kang Feng, ia juga berhasil mengalahkan lawannya yang secara statistik Kang Feng cukup jauh di bawahnya. Yuk langsung aja kita masuk ke cerita selanjutnya. Benar sekali, kali ini giliran Kang Feng yang akan balas menyerang lawannya ini. Hanya dengan sekali hentakan, Kang Feng dapat mengalahkan Sigoi. Teknik barusan dianggap sangat gila, coy. Sebab Kang Feng yang sebelumnya sempat tertekan, hanya perlu beberapa detik saja dapat membalikkan keadaan. Karena sudah merasa menang, Kang Feng pun berjalan dengan cara berbalik arah. Nah, hal ini dijadikan kesempatan bagi Sigoi untuk melakukan niat jahatnya. Boleh saja Sigoi kalah dari segi pertarungan. Namun jika ia menggunakan serangan racun, sepertinya Kang Feng akan cacat selamanya. Bukannya berhasil menggunakan instingnya, Kang Feng tahu bahwa ada sesuatu benda yang mengarah ke tubuhnya. Dengan sekejap racun tersebut malah mengenai Sigoi sendiri. Inilah yang dinamakan senjata makan tuan. Pada akhirnya, Sigoi benar-benar kalah dan ia akan mengalami cacat akibat racun barusan. Senior dari Sigoi yang melihat juniornya dipermalukan seperti itu, ia berjanji jika kelak bertamu dengan Shen Kang Feng, maka ia akan membalas dengan cara 100 kali kepedihan yang menimpa Kang Feng nantinya. Selanjutnya ada tanpa nama melawan Kang Feng. Seperti biasa, Kang Feng selalu dapat mengatasi hadangan di depannya. Yap, menggunakan beberapa gerakan yang terbilang konyol, Kang Feng dapat mengalahkan lawannya, coy. Dengan itu juga, maka ujian seleksi hari ini resmi ditutup. Dan besok sore akan dilanjutkan kembali. Tentunya besok hari lawan akan semakin hebat ketimbang hari pertama ujian, ya kan? Ditambah lagi tetua sekti sepertinya memiliki cara tersendiri untuk menonjolkan murid-muridnya. Karena di mana ujian berlangsung hanya memiliki waktu istirahat beberapa jam saja, coy. Tidak sama seperti ujian tahun sebelumnya yang memakan waktu sekitar 3 hari waktu istirahat. Itu semua diyakini para anak didik tetua Hanwei alias paman Hanwei agar tenaga Kang Feng benar-benar habis. Sebab Kang Feng barusan sangat banyak mengeluarkan energi, ya kan? Hal itu pun juga dirasakan oleh Kang Feng bahwa situasi ini sangat tidak menguntungkan bagi dirinya. Setelah kemenangan, Kang Feng dari beberapa pertandingan sebelumnya mampu mencuri perhatian para murid dari perguruan lain. Tentunya ini semua menjadi ancaman baginya, coy. Di mana mereka memprediksi perguruan artefak pemurnian akan terbang tinggi di ujian sekti tahun ini. Tak lama kemudian ada Hanhu, ya dialah seniornya dari Sigoi. Kedatangannya ke sini tentunya ingin mengajak Kang Feng gelut, coy. Sebab Hanhu sudah tak tahan melihat kesombongan Kang Feng. Ditambah juniornya Sigoi juga dipermalukan di depan umum oleh Kang Feng itu, coy. Kebetulan Yuyu juga ada di sini. Ia meski kecil namun memiliki kemampuan yang luar biasa. Namanya juga anak si penguasa, ya kan? Tentunya Yuyu dibekali beberapa teknik yang mumpuni. Salah satunya teknik kontrol roh. Dengan ini sudah cukup membuat Hanhu spontan bergerak menuruti keinginan Yuyu. Hanhu dipermalukan saat di sini. Seketika saja Hanhu langsung bersujud di hadapan Kang Feng. Hal ini membuat para juniornya bengong. Lah kok seniornya jadi seperti ini? Tak lama kemudian datanglah si penguasa alias ayahnya Yuyu, coy. Sehingga Hanhu langsung pergi. Sementara Yuyu juga ingin cepat-cepat pergi karena di mana jimat yang digunakan Yuyu tadi sepertinya hasil curiannya dari ayahnya sendiri.
咱们走着瞧。 Singkat cerita, hari kedua ujian sekti pun akan dimulai. Kang Feng berhadapan dengan lawan yang cukup tangguh, yakni Huang Chuan. Di mana kita tahu keluarga Huang dikenal sebagai keluarga yang memiliki kekuatan nomor 4 di sekti Lucia. Menurut urutan keluarga, Ye nomor 1, nomor 2-nya Han, ketiga Tong, dan nomor 4 Huang. Dan 5 mungkin artefak pemurnian coy, entahlah. Tentunya langkah Kang Feng akan berat saat di sini. Ditambah lagi lawannya ini Huang Chuan, digadang-gadang akan menjadi ketua perguruan keluarganya. Namun tak perlu waktu yang lama bagi Kang Feng untuk mengalahkan Huang Chuan. Hal itu sudah cukup membuat keyakinan semua ketua puncak perguruan bahwa ia mengakui akan kehebatan Kang Feng. 荒川师兄被秦风鸣弹飞了。 Selanjutnya Kang Feng berhadapan dengan Han Hu, keluarga terkuat nomor 2 sekti Lucia. Han Hu sudah menanam rasa dendam, apalagi kemarin sudah pernah dipongkangkan oleh Kang Feng, ya kan? Han Hu yang sangat berambisi, dirinya kehilangan kontrol. Sehingga serangan pertama Kang Feng mampu menghancurkan pedang Han Hu. Melihat pedangnya patah, tidak ada pilihan lain lagi selain mengeluarkan teknik rahasia yang diberikan oleh kakeknya Han Wei, alias paman Han Wei coy. Sekaligus tetua dari perguruan keluarga Han. Sepertinya Han Hu ingin benar-benar membunuh Kang Feng. Beberapa tetua pun sangat menyayangkan dengan kejadian ini berlangsung. Ya, karena ini hanyalah sebuah ujian, kenapa Han Hu benar-benar berambisi untuk membantai Kang Feng. Namun kenyataannya di lapangan, Kang Feng dapat mengimbangi dengan tekniknya. Sesekali Kang Feng balas menyerang. Menggunakan jimat dan senjatanya, Kang Feng mengejutkan semua orang. Han Hu dapat ia kalahkan. Di mana Kang Feng juga mengatakan setelah kalahnya Han Hu, meski Han Hu menggunakan senjata terbaiknya, itu masih tidak cukup untuk mengalahkan Kang Feng. Sebab Han Hu masih lemah di hadapannya. Terlihat di pinggir arena ada seorang senior yang kagum melihat kemampuan Kang Feng barusan. Ya, senior ini sangat menantikan pertemuan di antara keduanya nanti ketika di tengah arena. Rupanya Han Hu masih belum merasa kalah. Ketika Kang Feng ingin pergi karena merasa menang, Han Hu mengeluarkan tekniknya. Namun sial, Han Hu pun tak percaya sebab Kang Feng dapat menghindari dari serangan barusan yang ia lepaskan. Sekali lagi Kang Feng menyombongkan diri. Hanya karena orang lain tidak bisa, bukan berarti itu juga berlaku terhadapnya. Karena masih bersikukuh untuk melawannya, maka jangan salahkan Kang Feng lagi jika ia bertindak lebih kejam. Sehingga terjadilah Luan dan ayahnya, Yuyu, juga mereka tak percaya sebab Kang Feng sangat memahami teknik barusan yang bernama teknik teleportasi. Sebab pada dasarnya Kang Feng hanya di ranah pengumpulan Qi. Secara nalar itu hal mustahil yang ia lakukan. Tapi kenyataannya Kang Feng dapat melakukannya. Setelah Han Hu benar-benar kalah, paman Han Wei mengumumkan bahwa Kang Feng menang secara mutlak. Dengan kemenangan ini maka Kang Feng berhak mendapatkan satu tiket untuk pertempuran Spirit Fan nantinya. Setelah melihat keponakannya benar-benar terbantai, sedikit banyaknya paman Han Wei merasa geram akan tingkah laku Kang Feng. Namun dikarenakan ini sebuah ujian, paman memberikan sebuah kata mantap atas kehebatan Kang Feng. Namun dibalik itu semua, paman berjanji dia akan membuat Kang Feng menderita ketika nantinya menjalani pertempuran Spirit Fan. Tak lama kemudian senior datang menghampiri Kang Feng. Ia mengatakan agar Kang Feng tidak sombong atas kejadian tadi. Emangnya siapa yang sombong ya kan? Tentunya ucapan senior ini memiliki alasan tersendiri. Ia tak ingin ada penghalang seperti Kang Feng untuk mengganggu senior ini menjadi ketua perguruan artefak pemurnian. Kang Feng tidak ingin meladeni uraian dari seniornya. Ia lebih memilih meninggalkan dan berpaling muka dengan senior ini. Singkatnya, sudah ada beberapa murid termasuk Kang Feng yang berhasil lolos untuk mewakili sekte Lucia dalam memperebutkan tambang roh di kerajaan Daliang nantinya. Selain sekte Lucia, ada sekte pemurnian darah, pengusir roh, Taisu, dan sekte gunung harimau. Keenam sekte itu nantinya akan hadir saling memperebutkan tambang roh. Si penguasa pun mendoakan agar semua murid selamat dalam pertempuran dan juga memenangkannya. Dengan kemenangan itu maka akan mendongkrak nama sekte, khususnya nama mereka sendiri.
Keesokan harinya, Guru Feiwo memberikan ujian kepada Kang Feng untuk memurnikan dalam pembuatan senjata tingkat tinggi. Guru Feiwo salah satu guru yang tak ingin melihat muridnya melebihi kemampuannya. Melihat situasi seperti ini, yakni Tungku akan meledak, maka dijadikan kesempatan Guru Feiwo untuk merusak rencana pemurnian Kang Feng dengan dalih aksi penyelamatan. Nah, dengan kejadian tadi, guru pun mulai sedikit tenang, sembari mengatakan bahwa Kang Feng gagal, dan Kang Feng masih belum benar-benar ahli dalam pemurnian. Dengan ini juga, maka Guru Feiwo memberikan saran kepada Kang Feng untuk mengundurkan diri dalam ujian pertempuran Spirit Fan. Tapi Kang Feng mengatakan bahwa ia berhasil memurnikan dengan sempurna. Tentu membuat Guru Feiwo mulai merasa minder. Pada akhirnya, Guru Feiwo mengakui bahwa Kang Feng lebih hebat dibanding dirinya. Maka dengan itu Guru Feiwo sekali lagi akan memintakan pel fondasi terhadap para tetua. Dan satu, jika progres Kang Feng terus meningkat, hal tidak mungkin bisa saja terjadi. yakni Kang Feng akan menjadi pemimpin perguruan artefak pemurnian ini. Tapi Kang Feng sepertinya tidak ingin menjadi pemimpin artefak pemurnian, sebab Kang Feng memiliki sebuah keinginan lain, yakni terus melatih kemampuannya untuk mengarungi dunia ini. Mendengar itu Guru Feiwo pun merasa sedih sebab muridnya ini memilih jalannya sendiri. Tapi ingat, artefak pemurnian dan guru akan selalu ada di belakang untuk membantu Kang Feng jika di kemudian hari Kang Feng mendapatkan sebuah masalah. 2 tahun kemudian, saat ini entah sudah atau belum Kang Feng mengikuti ujian coy. Sepertinya sih sudah ya kan, sebab udah 2 tahun. Di sini Mimin hanya mengikuti jalan ceritanya alias tidak mengurangi kesucian film ini. Jika dipikir-pikir sih seperti sayur tanpa garam jika ujian pertemuan Spirit Fan tidak ditampilkan ya kan. Tapi sudahlah. Kembali ke cerita, kini Kang Feng sudah berada di tingkat tahap pengumpulan Qi tingkat 7, di mana ia menangkap seekor burung emas. Di sini ia berhasil menangkap dengan tekniknya, lalu mengambil inti roh binatang ini. Nah, setelah mendapatkan inti roh tadi, di hadapannya ada seorang pemuda yang sekiranya lebih tua lah dari Kang Feng. Dan film pun bersambung.